ayam sendiri yang paling jauh bedanya itu 7 ringgit atau 20.000. Jadi ya valid lah bahan makanan di Malaysia mostly lebih murah. Mau share satu lagi hal yang gue suka banget ada di Kuala Lumpur tapi nggak ada di Jakarta, itu accessibility public transportnya. Punya public transport yang menurut gue best banget. Contohnya ya LRT. Gue tahu sih di Jakarta LRT baru ada tahun lalu. Tapi servisnya pun di awal-awal painful untuk pekerja kantoran yang rely on public transport ya. Train frekuensinya bahkan 20 menit. Jadi bayangin gue pernah ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya mau ngereaction sebuah video yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya mau ngereaction sebuah video perempuan Indonesia yang kuliah ataupun masuk universitas di Malaysia. Dan beliau ini ataupun Mbak ini berkata jujur tentang bezanya Jakarta dengan Kuala Lumpur di Malaysia. Dia sangat suka sekali tinggal di Malaysia ataupun tinggal di Kuala Lumpur. Ya, termasuk tentang transportasinya, terus biaya hidupnya, dan banyak hal yang lainnya. Nah, geng, tentunya kalian sudah penasaran kah seperti apa Ikinya mengumpulkan sebuah video untuk kita simak bersama-sama? Tapi sebelum itu jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Nanti kita akan beri komentar di akhir video. Seperti biasanya, kita simak dulu. Let's go. Another culture shock setelah gue nyampe Kuala Lumpur adalah di sini kita masih bisa berhemat untuk spend jajan di mall kurang dari 50.000 atau setara 15 ringgit Malaysia. Kalau di Jakarta kan di mall udah nggak berharga ya, uang 50.000 gitu. Tapi kalau di Bahkan Malaysia berharga ya, sekali geng, ya. makan itu kayaknya di 60 ribuan ke atas plus tax dan service. Nah kalau di sini udah bisa beli makanan enak seharga 10 ringgit aja atau setara 35.000. Jom, gue mau spill tempatnya. Nah, buat ke tempatnya ini kita harus naik monorel ke stasiun Medan Tuanku karena mallnya itu sambung sama stasiun Medan Tuanku. Nama mallnya Quill City Mall, jadi nanti restonya itu ada di bawah deket NSK Grocer. Tinggal turun ke lantai LG, terus nanti ketemu Mishe. Belok deh ke kanan, nanti ada namanya Cafe Rumah. Di sini mereka jual nasi lemak ayam goreng harganya 8 ringgit dan ada laksa juga dan ada sate-satean harganya 2,5 ringgit. Juga ada pau-pau gitu. Nah, di sini tuh kayaknya banyak anak mahasiswa juga deh karena lokasinya deket sama UniKL dan ini gue makan Cuma 11 11 ringgit itu sekitar ringgit, geng. 38.500 rupiah. Base-nya tinggal di Malaysia adalah harga makanan Udah di makan sini kayaknya lebih enak tuh. murah ya dibanding di Indonesia. Terus juga porsinya tuh gede banget. Nasi lemak ayam gorengnya Cafe Rumah ini menurut gue udah cukup mewakili nasi lemak yang legit, enak, terus juga affordable karena di Indonesia mana bisa jajan di bawah 50.000 udah dapet paket komplit ini. Betul Menurut banget gue tuh. ini recommended buat Apalagi di teman-teman yang Jakarta. mau Wih. liburan ke Kuala Lumpur dan nyobain nasi lemak di dalam mall yang enak dan affordable. Gue udah hampir 3 minggu tinggal di Malai dan tau nggak yang bikin gue culture shock itu bukan orangnya, bukan juga makanannya, bukan juga budayanya. Terus? Tebak apa? The culture shock adalah di sini itu coffee shop cuman buka sampai sore. Bahkan ada coffee shop yang buka cuman sampai jam 4. Kebanyakan tuh jam 5, jam setengah 6 gitu. Kemarin gue sempat ke salah satu coffee shop, gue baru masuk kayak jam 3-an gitu. Terus udah duduk kan, mau gak mau udah pesen dong. Karena gue ngecek tuh, dia bukanya sampai jam berapa gitu kan. Pas gue baru 15 menit, waitressnya tiba-tiba bilang kayak, sorry we are closing soon because open time is only until 4 p.m. Terus gue kayak, hah? Kaget gitu loh. Jadi di sini tuh coffee shop mereka bukanya tuh sama kayak working hours. Meanwhile di Indo kan kayak banyak coffee shop yang berlomba-lomba buka sampai pagi kan. Karena ya culture kita tuh abis
kerja nongkrong dulu. Nah, gue nggak tahu sih budaya di sini tuh apakah tidak sama gitu ya. Itu yang bikin gue cukup culture shock, kayak susah ya nemuin coffee shop yang bukanya tuh sampai malam karena dikit banget opsinya gitu. Kalau misalnya kayak mau nugas malam-malam tuh jam 6 udah tutup, men. Jadi sebelumnya banyak yang tanya soal grocery shopping, perbandingannya di Kuala Lumpur dan di Jakarta. Di Jom kita buktiin. Gue nggak pernah ke pasar selama di sini karena di dalam mall murah dan terjangkau. Gue bakal compare harganya dengan platform grocery yang ada di kota-kota besar Indonesia. Biasanya gue grocery shopping di NSK Grocer, tempat langganannya lokal Malaysia dan student foreigner. Karena ini tempatnya murah banget. Ada sayuran, bahan kebutuhan sehari-hari, bahkan produk Indonesia pun banyak dijual di sini. Kita bakal bandingin harga beras dan beberapa bahan makan lainnya dalam ringgit Malaysia dan Indonesia rupiah. Beras di sini dijual Rp20, sedangkan di Indo Rp22, jadi selisihnya Rp2 lebih murah di Malaysia. Kalau untuk telur nggak beda jauh, karena di sini itu Rp8, kalau di Indo Rp6,5, beda Rp1,5. The fact is, ketika kita masuk ke protein hewani dan nabati di Malaysia, ternyata lebih murahnya cukup signifikan. Untuk silk tofu dan tofu telur ini bedanya Rp1 sampai Rp2. Sementara untuk salmon itu bedanya Rp4 atau Rp12.000. Untuk ayam sendiri yang paling jauh bedanya itu Rp7 atau Rp20.000. Jadi ya valid lah, bahan makanan di Malaysia mostly lebih murah. Mau share satu lagi hal yang gue suka Lebih murah banget di ada di Malaysia Kuala katanya, Lumpur geng. tapi nggak ada di Jakarta, itu accessibility public transportnya. Jadi public transportnya best banget sih, karena gue sebagai mantan orang yang bergantung pada gaji di Jakarta, tiap hari commuting 23 kiloan naik LRT, dan sempat juga bawa mobil sendiri. Juga di Jakarta tuh painful karena trafiknya gila. Sebenarnya di KL pun sama ya. Orang yang tinggal sekitaran Kuala Lumpur bawa mobil, nah macet juga. Tapi mereka punya public transport yang menurut gue best banget. Contohnya ya LRT. Gue tahu sih di Jakarta LRT baru ada tahun lalu. Tapi servisnya pun di awal-awal painful untuk pekerja kantoran yang rely on public transport ya. Train frekuensinya bahkan 20 menit. Jadi bayangin gue pernah ketinggalan kereta di depan mata, keretanya baru jalan, dan itu gue harus nunggu 20 menit lagi. Di sini LRT itu train frekuensinya cuma 3 menit. I know LRT Jabodebek having some improvement. Train frekuensinya kayak udah 10 menit sekali, tapi dingin di Kuala Lumpur udah ada 3 kereta, minimal di Jakarta baru ada 1 kereta. Untuk transport publiknya, ini pada di Jakarta, sebenarnya dari Jakarta pasti tahu lah kondisi public transportnya. Ini tuh kayak 3 menit sekali, keretanya kosong, masuk-masuk sejuk, itu best banget. Terakhir jadwal kereta di Kuala Lumpur itu LRT terakhir jam 12 malam, midnight. Di Jakarta kereta terakhirnya itu di jam setengah 10. Kebayang pekerja Jakarta yang di lembur ngejar jam kereta terakhir itu very inconvenient sih kalau menurut gue. Dengan harga yang sama, sini minimum fare-nya Rp1, di Jakarta juga minimum fare-nya 3.500. Pelayanannya ya tuh different lah. Ini Jakarta Transport just have to learn from Malaysia Transport. Oh tapi ini nggak ada Gojek, dibuat yang malas jalan kaki, just bear with it. Nah, geng, mahasiswi Indonesia yang pernah tinggal di Jakarta dan merasakan tinggal juga di Kuala Lumpur berkata jujur hal ini, geng. Nah, ini patut kita contoh juga ya, geng ya. Mbaknya ini membuat motivasi kayak gitu ya, geng ya. Jadi selama mbaknya biasanya ke luar negeri itu kan kita biasanya mengeluarkan budget yang mahal kayak teh. Tapi kalau kalian kuliah di Kuala Lumpur ataupun tinggal di Kuala Lumpur ataupun jalan-jalan ke Kuala Lumpur, ke Malaysia kayak gitu ya, maka lebih enak ataupun lebih murah dan transportasinya, geng ya. Kata mbaknya kalau sudah kelewat kalau di Jakarta itu sekitar menunggunya sampai 20 menit. Tapi beda dengan di Malaysia nih, geng. Kalau di Malaysia 10 menit itu udah 3 kereta. Wah, gercep banget ya, geng ya. Kalau masalah makanan beras-berasnya, Mbak, itu tergantung produknya, Mbak. Kayak gitu ya. Ini penjelasan daripada IG-nya. Itu tergantung produknya. Kalau yang lebih murah ada sih, Mbak. Mungkin Mbaknya tuh mereknya yang lebih bagus, makanya kayak gitu. Dan Mbaknya tadi sepil telur harganya berbeda sedikit. Nah, ini keliru juga nih, Mbak. Ikinya bagi lurus juga ya, geng ya. Telur di Malaysia tuh menggunakan EB. Nah, ada yang E, ada yang B. E itu besar sekali, yang B yang lumayan kecil. Ada yang ABCC kalau tak silap, ada lagi ya, geng ya. Kalau salah komen di ke bawah. Nah, itu ukuran telurnya kayak gitu, Mbak. Kalau kakak ngambil yang E ya mungkin harganya
cukup anu juga cukup mahal juga. Dan ada apa, kalau telur di Malaysia tuh ada tempo harinya, geng. Ada maksudnya jam segini telurnya expired bila kayak gitu, geng. Expired kayak gitu ya, geng ya. Dan juga ada merek-merek tertentunya, ada yang On Plus itu yang paling murah yang ikinya selalu makan waktu di Malaysia. Nah, jadi seperti itu lagi pengalaman mbaknya saat berkuliah di Malaysia ataupun di Kuala Lumpur, ibu kotanya Malaysia. Ini orang Jakarta loh, geng, berkata jujur tentang Malaysia. Nah, menurut kalian yang netizen-netizen yang tidak pernah sampai ke Malaysia, taunya dari mana ya? Apa dari konten-konten hoax atau konten-konten kebencian? Silahkan komen di bawah sajalah. Akhirnya nggak mau bahas tentang itu. Oke, oke, geng. Mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin ikinya undur diri dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang telah sokong channel ini. Apa-apa benda silahkan kalian komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi tahu di next video. Bye bye.